orang tuanya dia lagi sakit. Sama-sama kita mendoakan biar temannya besok bisa belajar lagi sama kita dan sehat seperti biasanya. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita harus menyiapkan dulu ya yang akan disiapkan oleh teman kita Samuel. Kepada teman kita saya persilakan. Semua siap berdoa menurut agama masing-masing. Belajar seperti biasanya dan menyenangkan. Yuk, sebelum itu ibu absen dulu ya. Aisyah, alhamdulillah ya, Aisyah hadir hari ini ya. Akila, alhamdulillah. Bayu Saka, yang sakit tadi ya? Dapa Rehan, Ipan, Yaudah. Alhamdulillah semuanya pada hadir, walaupun ada 3 siswa yang tidak hadir dinyatakan sakit ya. Untuk menambah semangat kita belajar hari ini, ayo kita menyanyikan lagu wajib untuk hari ini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Makasih ya. Bagaimana, sudah tambah semangat belum? Alhamdulillah. Nah, coba lihat di sekitar kalian. Kira-kira ada pekerjaan apa saja ya? Yo, ibu tanya sama Sali, kira-kira orang tuanya kerjanya apa? Kuli bangunan. Nah, ada kuli bangunan. Ya, Aisyah. Orang tuanya kerja apa, Aisyah? Pembersih taman. Oke, si Ipan. Orang tuanya kerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Kira-kira kok polisi itu pekerjaannya penghasil barang atau penghasil jasa? Kira-kira ada nggak di sekitar sini ada yang jadi petani? Orang tuanya ada nggak? Nggak ada ya, tapi di dekat rumahnya ada nggak orang jadi petani? Ini yaitu macam-macam pekerjaan dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan hubungan sumber daya alam. Oke, kelompoknya udah dibagi ya. Ibu akan tanya pada kelompok 1, apakah ada kesulitan dalam memahami pertanyaannya? Alhamdulillah. Kelompok 2, yang nomor berapa nak? Coba dibacakan lagi. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Kan di bagian bait 2-nya ada. Nah, itu pembahasannya. Bagaimana caranya tanaman teh bisa menahan erosi. Nah, di bagian yang ini, apakah bisa kebaca saya? Alhamdulillah. Ya, silakan diisi kembali. Yuk, kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah. Ibu tanya pada kelompok 4 ya. Kelompok 4 bagaimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah. Kelompok 5 sukses? Sukses ya. Oke, yuk kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan pada nomor 1. Yuk, yang akan dijawab oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baca pertanyaannya. Di mana tanaman teh hidup? Teh
ya tanaman tehnya itu ditanam berjejer berjarak 1 meter. Nah, maka dia bisa menahan erosi. Apakah ada yang sama jawabannya? Ada. Semua sama ya? Ada. Alhamdulillah, paham ya? Kelompok Maria, ayo kelompok 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh harus dikonsumsi besar-besaran? Apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, tanaman teh akan mengganggu kelestariannya. Iya benar, kalau tanaman teh itu dikonsumsi secara besar-besaran dan bersamaan, maka bisa mengganggu kelestarian tanamannya. Siapa yang jawab itu? Alhamdulillah semuanya sama ya. Kelompok 4, ayo jawab. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Hal yang perlu dilakukan petani teh agar teh tetap bertahan adalah dengan mengusahakan pengolahan tanah agar tetap subur. Hal lain yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanaman yang tepat dan juga mengaman. Ya, pengolahan tanah yang tepat, tanaman yang tepat, dan mengalirkan perairan. Benar, ada yang jawab sama? Iya, alhamdulillah semuanya udah pada pinter ya. Yuk, terakhir pertanyaan nomor 5 yang akan dijawab oleh kelompok 5. Silakan kelompok 5. Apa yang dapat dilakukan apabila tanaman teh dapat dijaga Ya, benar ya, pemberian pupuk ya. Sesuai apa, ada jawab yang sama? Ada. Iya, alhamdulillah semuanya sudah pada pintar. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Kita akan melihat video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, setelah melihat video ini, tolong dicatat poin-poin penting yang terdapat pada halaman yang berikut ya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara,
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Oke, bagaimana video pembelajarannya? Apakah dapat dipahami? Oke, nah, diskusikan kembali sama temannya ya. Ibu akan kasih pertanyaan. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ayo didiskusikan sama teman-temannya, dibuat peta pemikiran. Ya, kelompok yang tadi boleh langsung. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaannya. Ibu ulang lagi pertanyaannya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Oke. Bagaimana kelompok 5 bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Kelompok 4? Alhamdulillah semua bisa ya. Oke, waktu 10 menit sudah berlalu, maka ibu akan menanyakan ke satu kelompok satu pertanyaan. Oke, ibu tanya kepada kelompok yang kedua dulu ya. Kira-kira mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Kelas kelompok 2, silakan jawab. Apa kelompok 2 bisa? Gak bisa, oke. Kelompok 1 silakan jawab. Agar ketersediaan bahan kebutuhan manusia tetap terjaga. Iya benar. Apakah kelompok 3 bisa menjawab juga? Silakan. Agar keseimbangan alam terjaga. Iya benar, pintar. Ya kelompok 3. Agar sumber daya alam terjaga kelestariannya. Ya benar juga. Kelompok yang terakhir kelompok 5. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Yo oke, ibu kembali kepada kelompok 2. Apakah masih ada kesulitan dalam menjawab pertanyaannya nak? Tidak, oke. Coba dijawab kembali pertanyaannya. Oke, benar ya. Ya. Dengan berakhirnya diskusi hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Nah, betapa pentingnya untuk menjaga sumber daya alam. Untuk apa, nak? Agar apa? Agar ketersediaan bahan kebutuhan manusia tetap terjaga. Iya, biar bisa tetap terjaga dan berjalan. Jangan lupa kerjakan soal di halaman 5 ya, Nak ya. Nah, kumpulkan pada hari esoknya. Alhamdulillah dengan sudah terjawabnya semua pertanyaan, berarti berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Sebelum berakhirnya ke mata pelajaran, Ibu akan simpulkan jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal di masyarakat kita. Nah, jenis pekerjaan pun disesuaikan dengan kondisi alamnya. Kalau tinggalnya di pesisiran, berarti rata-rata pekerjaannya adalah tukang nelayan. Nah, kalau kita di dataran tinggi seperti ini, rata-rata mata pencariannya adalah petani, ada yang pedagang. Nah, dan mata pencarian itu juga terbagi dua. Ada yang menghasilkan jasa dan ada yang menghasilkan
Yuk, dengan menjaga kelestarian alam, maka kita ikut serta untuk menjaga asupan energi kemudian hari. Jadi, walaupun hasil alam kita melimpah, tapi tetap kita jaga. Biar apa? Anak cucu kita akan merasakan nikmatnya, bagaimana merasakan energi yang ada di dalam muka bumi. Kita akhiri mata pelajaran kita